Salam teman-teman ECPN, berjumpa kembali bersama kami di sini dalam bacaan buku Amanat Kepada Orang Muda yang ditulis oleh Nyonya Ellen White yang akan menjadi renungan kita pada hari ini. Kita mengambil dari pasal 65 berjudul Upah Kerajinan. Mari kita baca bersama-sama. Biarlah orang-orang muda ingat bahwa orang-orang pemalas kehilangan pengalaman yang tak bernilai harganya, yang bisa didapatkan dengan menggenapkan kewajiban kehidupan tiap-tiap hari dengan kerja secara setia. Orang-orang muda yang dengan sengaja tidak mau tahu, menaruh pada jalannya perkara-perkara yang selalu merintangi kehidupannya. Dia menolak peradaban yang menjadi buah-buah usaha pekerjaannya yang jujur. Oleh kelalaiannya memberikan bantuan untuk kepentingan orang lain, dia merampok Tuhan, dan jalan kehidupannya berlainan sekali dengan maksud kehidupannya Tuhan sudah rencanakan bagi dia. Karena dengan menghinakan pekerjaan yang berguna, berarti dia menguatkan keinginan-keinginan yang mudah dan rendah, serta membinasakan segala kuasa tubuh yang paling berguna. Bukan sedikit, bahkan beribu-ribu orang yang hidup hanya untuk menghabiskan segala karunia yang dicurahkan oleh Tuhan kepada mereka itu di dalam kemurahan pengasihannya. Mereka lupa membawa persembahan syukur pada Tuhan atas segala harta benda yang Tuhan sudah percayakan kepadanya dengan memberikan hasil-hasil bumi pada mereka itu. Dilupakannya bahwa Tuhan ingin supaya mereka itu dengan menjalankan akal budi talenta yang Tuhan sudah dijamkan kepadanya, boleh menjadi orang yang menghasilkan maupun yang membelanjakan. Jikalau mereka insaf akan pekerjaan yang Tuhan ingin mereka buat sebagai penolong-penolongnya, lalu tidaklah akan dirasakannya hal menolak sebagai kewajiban dan dilayani selalu menjadi satu keuntungan. Saudara, dalam dunia ini kita mendengar perkataan rajin pangkal kaya. Walaupun kedengarannya baik, tapi tidak selamanya selalu benar. Kerajinan dan kekayaan ini adalah dua hal yang berbeda, tidak selamanya berkaitan. Oleh karena itu seringkali orang hanya mau rajin karena mengharapkan kekayaan. Tetapi saudara-saudara, kerajinan ini bukanlah bibit dari kekayaan, tetapi kerajinan ini adalah tabiat Kristus. Orang tidak perlu bisa rajin hanya karena diiming-imingi kekayaan. Orang tidak perlu rajin hanya karena menunggu upah dari kerajinan. Judulnya ditulis ini, upah dari kerajinan. Saudara, kalau di dunia ini upah dari kerajinan adalah apa? Ya uang yang banyak lah. Kalau tidak ada uang yang banyak, ngapain rajin? Tapi Tuhan memberikan upah kerajinan ini. Ya, kerajinan ini akan diberikan upah, yaitu apa? Tuhan akan mempermudah segala sesuatu pada orang itu. Tetapi kerajinan ini juga harus didasarkan dengan apa? Ketulusan hati. Kalau orang hanya rajin karena tetapi tidak tulus, alias orang hanya rajin karena ada upah, orang tersebut sebenarnya malas. Betul gak? Karena orang yang rajin ini semestinya akan rajin walaupun tanpa diupah sekali. Saya ditulis, biarlah orang-orang yang muda ingat bahwa orang-orang yang pemalas akan kehilangan pengalaman yang tidak ternilai harganya, yang hanya bisa diberikan melalui pengenapan kewajiban kehidupan setiap hari. Saudara, seperti apa ini karunia-Nya? Bisa kerajinan ini menjadi tabiat saudara, ini adalah upah yang luar biasa. Ya, ingat, suatu kebiasaan ini akan menjadikan sikap. Sikap yang diulang-ulang juga akan menjadikan seorang mempunyai tabiat. Tabiat ini adalah berkaitan dengan keselamatan. Jadi kalau kebiasaan-kebiasaan kita setiap hari kita tidak mau lakukannya, hal kecil lah, katakan dari bangun pagi, melakukan kewajiban-kewajiban kecil, anak-anak muda, anak-anak kecil diberikan tanggung jawab yang kecil, tetapi tidak mau dilakukan hanya karena apa? Tidak ada upahnya. Orang-orang muda akan kemudian menjadi apa? Menjadi sebenarnya pemalas. Karena maunya rajin kalau ada upah. Nah saudara, tabiat ini tidak bisa dikembangkan dan tidak bisa menjadi satu apa ini? Menjadi satu hadiah.
Tuhan menginginkan orang-orang mempunyai tabiat yang baik, nah, kerja tanpa pamrih. Orang-orang muda, nah di sini tulis orang-orang yang malas dan sengaja tidak mau tahu, menaruh pada jalannya perkara-perkara yang selalu merintangi kehidupannya. Orang-orang yang malas ini selalu akan mempunyai halangan terhadap jalan-jalannya sendiri. Kenapa? Karena membawa kutuk dalam hidupnya sendiri, saudara. Kalau mempunyai kemalasan kita bina dari kecil ya. Dari kecil kita pupuk ya. Anak-anak ini antara bereskan kamarnya sendiri, rapikan tempat tidurnya sendiri, ya merapikan atau menjaga badannya, mungkin diajari untuk rajin mandi lah, bersih-bersih lah, ya kan, mungkin rajin sikat gigi. Hal-hal kecil tidak pernah dilakukan, saudara. Kemalasan ini akan berkembang di dalam segala sesuatu. Malas melakukan sesuatu yang membutuhkan suatu effort atau tenaga. Di dalam pekerjaan, di saat anak-anak ini dewasa pun, karena kemalasan yang biasa dipupuk, akan berbuah apa? Mau cari jalan yang singkat. Orang yang mencuri adalah orang yang selalu mencari jalan yang singkat. Aduh, karena saya mencuri karena gak ada uang. Ya, karena selalu mau cari jalan yang singkat. Orang yang malas ini tidak mau jalan yang benar-benar dengan upaya. Akhirnya lahir karena terbiasa dari kecil tidak melakukan mempunyai kerajinan. Di dalam membina relationship berumah tangga pun akan mencari jalan yang pintas. Tidak mau bekerja keras untuk mempertahankan sesuatu. Rumah tangganya pun tidak mau dipertahankan. Lebih baik jalan pintas. Ribet Lebih baik yang enak-enak aja. Sehingga perselingkuhan pun menjadi hasil dari orang yang malas. Semua berentetan, saudara. Akhirnya di dalam keputusan-keputusan hidup ini membawa hal-hal justru yang menghalangi berkat-berkatnya dia sendiri. Kenapa? Karena dimulai dari kecil tidak mau membiasakan untuk rajin. Ya. Lanjut di sini. Kesukaan yang benar hanya terdapat kalau orang baik dan berbuat baik. Kesukaan yang paling suci dan paling tinggi datang ke atas orang-orang yang memenuhi segala kewajiban yang ditangguhkan ke atas mereka itu dengan setia. Tiada satu macam pekerjaan jujur yang rendah. Kemalasan yang hina itulah yang membuat orang-orang memandang rendah kewajiban kehidupan sehari-hari. Penolakan untuk memenuhi segala kewajiban ini, penertiban kekurangan, akal, dan semangat yang satu kali akan dirasa sepenuhnya kepahitannya di dalam kehidupan seorang pemalas. Satu kali kekurangannya akan dinyatakan dengan nyata-nyata. Dalam catatan kehidupannya akan tertulis perkataan, seorang yang boros, bukan seorang yang menghasilkan. Kepada semua orang Yesus sudah memberikan satu pekerjaan untuk melayani. Ialah Raja Kemuliaan. Tetapi meskipun dia sudah berkata anak manusia sudah datang, bukan untuk melayani, melainkan untuk melayani. Dialah yang maha mulia di surga. Tetapi walaupun begitu, dengan suka hatinya sendiri dia sudah datang ke atas dunia ini untuk mengerjakan pekerjaan yang telah ditanggungkannya oleh Bapanya ke atas dia. Dia sudah berusaha memulai pekerjaan itu supaya bisa memberi teladan kerajinan kepada kita. Dia sudah bekerja dengan tangannya dalam bengkel tukang kayu. Mulai dari masa kecilnya dia sudah mengambil bagian dalam menolong memeliharakan rumah tangga. Dia yakin bahwa dia juga satu anggota dari sekutu rumah tangga itu, sehingga serta suka hati dia membantu memikul segala tanggungannya. Saudara anak muda, ingat kemalasan ini akan berbuah segala macam dosa. Kemalasan akan berbuah apa? Cari jalan pintas, mencuri, akhirnya bisa pun di dalam rumah tangga pun akan gagal karena apa? Kebiasaan berbohong. Kemudian akan mengingini barang orang lain. Kenapa? Karena tidak menghargai hidupnya sendiri atau upaya kerja tangannya. Tapi melainkan mau segala sesuatu yang mudah, mungkin yang dimiliki orang lain. Nah, saudara, kalau kita ingat, ya, kita akan berusaha untuk menyerahkan segala kemalasan kita kepada Tuhan. Banyak anak-anak muda ini mungkin mau segala sesuatu serba instan, ya.
Kalau mau lulus sekolah langsung mau jadi direktur utama dalam satu perusahaan. Mau jadi langsung pengusaha sukses tanpa meniti pekerjaannya kecil-kecil dengan rajin dan setia. Tuhan mengatakan kalau kita tidak memiliki kesungguh-sungguhan untuk menjadi orang yang rajin, kita akan membawa kesukaran-kesukaran ke dalam kehidupan kita sendiri. Nah saudara, inilah renungan kita untuk hari ini berjudul upah dari kerajinan. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati.